Kembali di iNews Prime, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Jumat sore membuat ratusan rumah di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir. Pada Jumat malam di kawasan tersebut ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Hal ini membuat para warga harus mengevakuasi barang berharga milik mereka ke tempat aman agar tidak terendam banjir. Salah satu warga mengaku banjir di kawasan ini sudah sering terjadi. Terlebih karena hujan deras yang mengguyur Jakarta hingga meluapnya Kali Serua yang tak jauh dari permukiman warga. Meski demikian, rata-rata warga tetap memilih bertahan di rumah masing-masing dan menunggu air surut. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca pembakaran yang terjadi pada lapak pedagang di kawasan Kalibata, Jakarta pada Kamis malam, situasi berangsur kondusif. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Pasca bentrokan yang terjadi Kamis malam di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kondisi sudah kembali kondusif. Meski sebelumnya lapak-lapak pedagang di kawasan ini dibakar, saat ini petugas mulai membersihkan sisa-sisa kebakaran akibat bentrok semalam. Hingga kini polisi telah meminta keterangan dari 6 orang saksi terkait insiden ini. Di proses penyelidikan, nanti tunggu saja. Kalau minta keterangan saksi, sudah banyak yang kita minta keterangan. Berapa saksi, Pak? Saksi total? Saksi ada 6. Itu dari pihak warga atau Dari pihak warga yang melihat langsung di TKP. Sebelumnya puluhan kios pedagang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan habis terbakar. 9 motor dan 1 unit mobil juga ikut dibakar dalam kerusuhan ini. Aksi anarkis dilakukan sekelompok orang yang diduga sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya 2 mata elang alias penagih utang yang dianiaya sekelompok orang di kawasan Kalibata. Tak terima rekannya dianiaya hingga meninggal, rekan-rekan penagih utang ini akhirnya mendatangi kawasan Kalibata dan melampiaskan kemarahan dengan membakar lapak-lapak pedagang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia. Selamat malam Ismalia, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Kalau ditanya kondisi di tempat kami melaporkan, tepatnya di Kalibata yang kemarin baru saja dilakukan pembakaran di tempat kami melaporkan yang menghanguskan beberapa kios di sini. Saat ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Reni, untuk situasinya di sini cukup gelap, Reni, karena memang biasanya di sini terdapat kios-kios atau lapak orang yang berdagang makanan terutama, Reni. Dan juga bisa dilihat ini Pak di belakang kami, ini ada para warga yang memang masih berjaga. Mereka memang masih berjaga karena memang kemarin kondisinya cukup mencekam, Reni, dan mereka saling menjaga satu sama lain, dan dari pihak RT atau RW juga sudah melakukan penjagaan yang baik. Dan saat ini kami mengajak Reni dan juga pemirsa untuk ngobrol atau berbicara dengan salah satu Pak RW, tepatnya RW 7 ya Pak ya, betul, dengan Bapak. Ya, dengan Bapak Firman. Kita akan menanyakan kronologinya seperti apa. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam, Mbak. Ya Pak, ini kan kemarin baru saja dilakukan pembakaran ya kemarin di sini. Itu seperti apa Pak kondisinya sekarang, ataukah ada penjagaan dari RT RW setempat? Siap. Iya, semenjak kejadian tadi malam, kurang lebih jam 7, warga kita yang berada di area TMP Kalibata diserang oleh masyarakat yang mengaku dari Indonesia Timur. Efek dari kejadian sore hari, kurang lebih jam 3:30, karena tewasnya 2 anggota mereka. Padahal itu bukan pelakunya bukan warga kami, dan kebetulan juga semua saksi-saksi mata warga kami hanya menonton gitu. Dan pada saat kejadian pun semua warga tidak berani ada yang mendekat, ya, karena memang diperintahkan untuk tidak mengambil video dan juga untuk tidak melakukan apa-apa kecuali dari pihak lain. Nah, pada saat itu mungkin beredar video di luar, kemudian yang membakar amarah dari grup mereka seolah-olah pelakunya adalah warga kami. Dan efeknya tepat jam 7 malam, di saat hujan dan juga di saat warga kami sedang sholat maghrib, dilakukan penyerangan. Dan malam harinya kejadian lagi pembakaran di warung pojok, yaitu warung rumah makan Padang dan juga warung pecel pincuk. Dan juga 10 motor dibakar, 2 unit mobil dibakar,
dan hampir semua warung tenda juga menjadi korban, padahal mereka belum sempat mendatangkan tamu untuk menikmati makanan. Jadi mereka benar-benar baru buka dan langsung dibakar. Berarti kalau untuk sekarang mungkin warganya dihimbau seperti apa gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan? Ya. Nah, dari tadi malam kita arahan dari Kapolda Metro Jaya melalui teman-teman anggota Brimob untuk mematikan lampu penerangan jalan umum yang ada di 3 titik, baik di titik Gang Langgar, titik Gang Manunggal, dan titik Gang Masjid atau Gang Mahari. Itu adalah untuk antisipasi masuknya orang-orang yang tidak dikenal untuk masuk kepada wilayah kami. Karena tadi malam juga banyak dari anggota mereka membawa bom molotov dan bensin. Gitu, karena mereka sebelum menemukan pelakunya, mereka tidak akan tenang dan terus akan menyerang wilayah kami. Nah, maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak Kapolda Metro Jaya dan TNI yang mengantisipasi dengan berjaga untuk menjaga keamanan di wilayah kami. Dan seluruh warga masyarakat dengan para ketua RT, dari sejak tadi malam kita hidupkan kembali siskamling, dan 3 titik pintu masuk dari titik utara dan selatan kita tutup dengan portal. Hanya warga setempat yang boleh masuk, pihak luar tidak boleh masuk, begitu. Oke, baik. Pak Firman, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu ya Pak ya. Iya. Ya, baik Reni, tadi kita baru saja mendengarkan pengakuan dari Pak RW, dan sebagai informasi juga kemarin memang di sini ada sekitar 9 kios yang terbakar, 6 motor dan 1 mobil yang menjadi korban. Kembali ke Anda Reni. Baik, terima kasih Ismalia dan Bapak Firman, Ketua RW 7 Kalibata. Selamat malam dan salam sehat selalu. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan supir mobil SPPG yang menabrak siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara sebagai tersangka. Pasca kejadian, dapur SPPG penyalur makan bergizi gratis untuk SDN Kalibaru 01 diberhentikan sementara waktu. Sopir mobil pengantar makan bergizi gratis atau MBG yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara ditetapkan tersangka oleh polisi akibat kelalaian mengemudikan mobil sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Polisi juga memastikan mobil yang digunakan tersangka dalam kondisi layak jalan dan tidak ada kekurangan. Menyelesaikan rangkaian penyidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap. Pemirsa, insiden menegangkan terjadi saat seorang penerjun payung Australia hampir celaka setelah parasutnya tersangkut pada pesawat. Inilah detik-detik menegangkan saat parasut seorang penerjun payung tersangkut pada pesawat di ketinggian 4.600 meter wilayah Queensland, Australia. Tali parasut cadangan korban terlepas secara tidak sengaja karena pegangan tersangkut bagian sayap pesawat. Korban sempat tergantung sebelum berhasil memotong tali parasut cadangan dengan pisau. Berhasil membuka parasut utama, penerjun tersebut akhirnya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Pemirsa, Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zelyaskov mengundurkan diri setelah berminggu-minggu terjadi protes besar-besaran di Bulgaria. Protes dipicu kemarahan atas dugaan korupsi yang terjadi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Arbusari. Terima kasih dan sampai jumpa. Perdana Menteri Bulgaria, Menteri Rosen Zelyaskov, mengundurkan diri pada hari Kamis setelah berminggu-minggu terjadi protes besar-besaran di Bulgaria yang dipicu oleh meningkatnya kemarahan atas dugaan korupsi yang meluas dan anggaran tahun 2026 yang kontroversial. Pengumuman itu disampaikan hanya beberapa menit sebelum parlemen Bulgaria dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara atas mosi tidak percaya ke-6 yang dihadapi Zelyaskov sejak menjabat pada bulan Januari.
Aksi protes besar-besaran telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir di seluruh negeri. Protes terus berlanjut di tengah klaim korupsi pemerintah meskipun anggaran tersebut telah ditarik. Sesuai konstitusi, Presiden Bulgaria sekarang akan meminta parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Jika gagal, Presiden akan menunjuk pemerintahan sementara hingga pemilihan umum baru.